Halo teman-teman, kita bertemu kembali dengan saya Agusta Ika di materi komunikasi dan negosiasi bisnis. Seperti yang kita tahu, semua orang pasti akan berkomunikasi seumur hidupnya, dimanapun dan kapanpun juga, baik verbal maupun non-verbal. Verbal itu yang diucapkan dan ditulis, non-verbal yang tidak diucapkan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas komunikasi verbal lebih dahulu. Komunikasi verbal adalah proses transmisi pesan dengan menggunakan bahasa dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Kata-kata yang kita ucapkan merupakan isyarat verbal yang digunakan untuk tujuan komunikasi. Komunikasi verbal sering dianggap sebagai bagian utama dari komunikasi, dan sebagian besar terjadi dalam situasi tatap muka langsung. Tapi, komunikasi verbal kini semakin luas dengan memanfaatkan instrumen atau perangkat elektronik seperti telepon dan surat elektronik atau email. Faktor yang penting dalam komunikasi verbal adalah adanya simbol-simbol verbal dalam pesan yang disampaikan seperti penggunaan bahasa lewat susunan kata dan kalimat. Komunikasi verbal dibagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal menulis dan berbicara, dan satu lagi, membaca dan mendengarkan. Berbicara adalah jenis komunikasi verbal vokal yang paling sering kita gunakan setiap hari, di mana kita berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal karena untuk menyampaikan informasi tersebut, kita menggunakan media lain berupa tulisan tanpa berbicara apapun. Komunikasi lisan atau juga sering disebut komunikasi oral adalah bentuk komunikasi verbal melalui interaksi langsung atau tatap muka antara komunikator dengan komunikan. Percakapan pada komunikasi lisan bisa melibatkan lebih dari dua individu. Komunikasi lisan kerap disebut sebagai komunikasi yang kaya akan konten. Hal ini dikarenakan komunikasi lisan melibatkan interaksi yang intens antara komunikator dengan komunikan, sehingga menghasilkan produk komunikasi yang berkualitas. Komunikasi tertulis adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan melalui tulisan, dan biasanya dilakukan karena keterbatasan jarak antara komunikator dengan komunikan. Selain itu, komunikasi tertulis juga dilakukan jika dibutuhkan catatan atau dokumentasi untuk dijadikan bukti. Dalam melakukan komunikasi tertulis, baik komunikator dan komunikan harus mempunyai kemampuan yang baik dalam menulis dan membaca. Karena komunikasi tertulis merupakan proses mengubah komunikasi lisan menjadi simbol alfabet, kata maupun kalimat. Kedua kemampuan tersebut dibutuhkan agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan baik. Nah, bentuk kedua dari komunikasi verbal yaitu membaca dan mendengarkan. Dengan mendengarkan, kita bisa mendapatkan sebuah informasi baru. Begitu pula dengan membaca. Membaca juga menjadi salah satu cara untuk mendapatkan informasi, dan karena itu baik membaca maupun mendengarkan merupakan bagian dari komunikasi verbal. Contoh mudahnya nih, komunikasi verbal itu misalnya kalau teman-teman ngobrol secara langsung, di mana teman-teman berbicara dan mendengarkan. Atau melalui chatting, atau kalau zaman dulu melalui surat, dan kalau sekarang melalui email, di mana teman-teman menulis dan membaca. Nah, komunikasi verbal tentu saja juga lazim digunakan dalam konteks bisnis. Misalnya mengirimkan surat bisnis melalui email, berdiskusi dengan kolega saat rapat, atau menuliskan notulensi rapat, dan lain sebagainya. Nah, komunikasi verbal ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Tapi, yang sering menjadi masalah adalah seringkali ada perbedaan bahasa dan perbedaan persepsi mengenai satu kata yang dimaknai berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya. Untuk itu, ada prinsip yang harus diperhatikan saat berkomunikasi verbal. Pertama, interpretasi mempengaruhi makna. Segala hal dalam hidup kita seperti lingkungan, budaya, kebiasaan, serta kepribadian nyatanya bukan hanya mempengaruhi pola pikir kita, tetapi juga mempengaruhi kita dalam memaknai setiap kalimat. Untuk menghindari ambiguitas dan kesalahpahaman, kita disarankan untuk menggunakan kalimat yang ringkas dan mudah dimengerti. Selain itu, kita juga membutuhkan tata bahasa agar semua orang memiliki makna yang sama terhadap setiap kata yang mereka ucapkan. Kedua, prakteknya dipandu oleh aturan. Semua hal punya aturan sendiri,
termasuk saat kita melakukan komunikasi verbal. Semua kata yang kita ucapkan harus dipilih dan disesuaikan dengan lawan bicara kita. Misalnya, cara kita berkomunikasi dengan seorang guru tentu saja tidak akan sama seperti saat kita berbicara dengan teman sebaya. Begitupun saat kita bicara dengan orang asing, tidak mungkin disamakan seperti saat kita berbicara dengan sahabat yang sudah kita kenal bertahun-tahun. Ketiga, penekanan setiap kata mengubah makna. Selain tata bahasa, penekanan juga menjadi salah satu hal yang sangat mempengaruhi komunikasi verbal kita. Penekanan pada satu kata biasanya dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah dengan melakukan pengulangan sebuah kata untuk menunjukkan poin penting pada percakapan. Cara kedua adalah dengan menggunakan tanda baca. Teman-teman pasti tahu, setiap tanda baca memiliki arti sendiri. Penempatan tanda baca dalam sebuah kalimat bukan hanya membuat cara membaca sebuah kalimat menjadi berbeda, tetapi juga mengubah makna pada kalimat tersebut. Komunikasi verbal dan nonverbal pada hakikatnya saling terkait dan saling melengkapi. Dalam komunikasi langsung, kita terus-menerus mengirimkan pesan pada lawan bicara kita. Komunikasi nonverbal sering terjadi secara otomatis dan tanpa kita kontrol. Untuk itu, kita akan membahas komunikasi nonverbal lebih dalam di video selanjutnya.